Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Untuk hari ini sepertinya masih ada beberapa yang belum gabung ya dari kita 32 orang. Cuman memang kemarin ada yang udah izin sama ibu karena dia memang berhalangan hadir hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya, di mana gaya itu adalah interaksi, baik itu berupa tarikan ataupun dorongan kepada benda bermassa yang menyebabkan benda itu berubah bentuk dan berubah geraknya. Nah, apa kaitannya dengan yang mau kita pelajari hari ini? Hari ini kita mau belajar tentang usaha. Usaha merupakan hasil yang diberikan oleh gaya kepada suatu benda ketika benda itu berpindah tempat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu mau tunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah bantuin temennya atau seorang mendorong mobil yang sedang mogok? Ada yang pernah? Ada, Bu. Nah, kalau misalnya dorongnya ini udah sekuat tenaga gitu ya kan, dalam istilah fisikanya gaya udah dikerahkan sebanyak-banyaknya nih. Tapi mobilnya nggak bergerak sama sekali. Nah, dalam fisika kejadian itu dikatakan bahwa tidak melakukan usaha. Jadi walaupun udah berpeluh, udah berkeringat, tapi tidak melakukan usaha. Nah, kok gitu ya? Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan belajar tentang usaha dalam konsep fisika hari ini, dan Ibu harapkan kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun dalam masa pandemi kita belajar jarak jauh ya, tidak mengurangi rasa ingin tahu kalian dan rasa haus kalian akan ilmu. 5 pernyataan. Coba kalian amati dulu, kalian pahami. Nampak nggak kira-kira presentasi Ibu, Nak? Nampak, Bu. Oke, usaha dan mana yang termasuk bukan usaha. Ibu minta kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Nah, itu boleh dari buku paket yang dari sekolah, boleh. Nah, di Google Classroom Ibu juga semalam udah bagi ini ya, modul ya. Di situ juga ada sedikit materinya. Nah, boleh juga dari internet. Tapi usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Oke, bagus. Itu dari Citra yang suatu benda diberikan gaya dan kemudian benda itu berpindah tempat, maka terjadilah usaha. Nah, ketika benda tersebut udah diberikan gaya sebanyak mungkin, tetapi bendanya itu tidak bergerak, maka dikatakan belum melakukan usaha. Bahasa lain dari usaha itu kerja ya, work. Makanya nanti simbol dari usaha itu adalah W. Baru kemudian kalau secara sistem matematis, usaha itu adalah hasil kali dari gaya dengan perpindahannya. Nah, siapa yang tahu satuan dari usaha? Sabrina, Bu. Oke, Sabrina. Joule, Bu. Apa? Oh, betul sekali, Joule. Kira-kira satuan Joule ini kemarin di semester berapa ya? Semester 1. Kita udah belajar juga sama dengan satuan apa ya, Joule ini? Nah, kalau masih ingat pelajaran kita tentang energi juga Joule ya. Usaha positif
Misal gaya F bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah. Bila arah gaya sama dengan arah perpindahan benda, maka usaha dikatakan positif. Oke, kalau gitu kita jawab dulu tabel kita yang tadi. Melakukan usaha, Bu. Oh iya, bagus. Usaha atau bukan nomor 3, nak? Usaha, Bu. Oke, Hafzah bilang nomor 3 usaha. Nomor 5 usaha, Bu. Nomor 5 usaha. Oke, good. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Coba lihat kalimatnya. Dari arah rak daging ke rak sayuran. Pertama dia dari rak daging nih ke rak sayuran. Habis itu dia balik lagi ke rak daging. Berarti kira-kira dia berpindah tempat atau enggak ya? Berpindah, Bu. Berpindah dari mana ke mana? Dari rak daging ke rak sayuran, lalu kembali ke rak daging. Ah. Enggak, Bu. Kok Kenapa menemukan sesuatu yang baru? Enggak, Bu. Berarti dia pindah atau enggak itu? Enggak, Bu. Bukan usaha. Betul Sabrina. Dia memang jalan-jalan gitu ya dari rak daging ke rak sayuran. Tapi dia balik lagi ke tempat semula. Balik lagi dia ke tempat rak daging kan. Berarti dia balik lagi ke tempat semula, nggak berpindah. Dihitung dia tidak berpindah tempat. Makanya walaupun dia udah jalan muter-muter satu swalayan, kalau dia ke situ lagi, saat dia tepat tiba di tempat itu lagi, itu namanya usahanya sama dengan 0. Kalikan antara F dengan S-nya. 200 kali 2, maka dapatlah 400 Joule. Nah, kadang-kadang soal ada juga yang dia tentang usaha, tapi dia nanya gaya. Ini nampak nggak kira-kira? Nampak, Bu. Oke. Amir mendorong sebuah troli sejauh 3 meter. Ada perpindahan ya. Kemudian usaha yang dihasilkannya 150 Joule. Berapakah gaya yang diberikan Amir untuk mendorong troli? Mendorong troli itu adalah 50 Newton. Iya, Newton. Sama dengan 24 dibagi 12. Hasilnya 2 meter. Oke, bagus. Yang lain dapat segitu atau ada yang jawaban lain? Citra dapat berapa, Nak? Segitu. Hah? Sama, Bu. Oh, sama. Sabrina? Sama, Bu, 2 meter. Oke, usaha berkaitan erat dengan daya. Nah, apa itu daya? Daya itu adalah kecepatan dilakukannya usaha. Nah, karena ada kecepatan, berarti ini berhubungan dengan waktu. Artinya, semakin cepat usaha itu dilakukan, maka dayanya semakin besar. Nah, kalau daya, dia nanti satuannya watt, ya. Watt simbolnya adalah P. Boleh dilihat di modul ya. Jadi daya itu secara matematis adalah usaha dibagi dengan waktu. Saya buka LKPD, di situ ada 3 kegiatan. Citra, gimana Citra? Oke, coba kelompok Fadli bisa jawab yang nomor 3, Nak? Bisa, Bu. Oke, coba. Di gambar nomor 2 dan 3 karena menggunakan gerobak dorong dan di bidang miring, makanya jadi lebih mudah dilakukan. Nah, sekarang Ibu minta kalian coba amati sekitar kalian. Amati sekitar kalian, kira-kira ada nggak kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang bisa kalian kasih solusi. Oh gini loh ternyata supaya melakukan usahanya lebih mudah. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti Ibu utus salah satu dari perwakilan kelompok, boleh ke WA ya, nanti kalian chattingannya.
Ya Sabrina, ada yang mau ditanyakan, Nak? Mengangkat kelapa sawit. Solusinya sebaiknya menggunakan gerobak dorong agar lebih mudah. Oke, bagus. Iya, di dekat sekolah kita banyak kebun sawit ya. Jadi supaya mudah mengangkat sawitnya, dimasukkan ke gerobak sorong, habis itu pakai gerobak sorong untuk memindahkannya ke tempat yang lain gitu ya Fadli? Ya, Bu. Oke, bagus. Citra tadi udah coba apakan pendapatnya, Fadli juga sudah paham gitu ya. Tapi nanti untuk di luar pembelajaran kalian boleh nanti di Google Classroom akan Ibu kirim video. Sengaja Ibu tidak kirim hari ini karena tidak Ibu kirim semalam supaya kalian bisa membangun sendiri pengetahuan kalian. Jadi nanti setelah ini akan Ibu kirim video lengkap itu tentang penjelasan dari dari usaha sampai daya sedetailnya. Boleh kalian lihat supaya lebih paham dan lebih oke dalam pemahamannya. Oke, bagus tadi presentasi Fadli udah baik, sudah benar. Ibu ya Bunga Hafzah tunjuk tangan. Kenapa? Berpijit, Bu. Oke, presentasi Fadli tadi sudah bagus. Semoga yang lain juga nanti di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira hal baru apa yang sudah kalian pelajari? Citra, silakan. Dapat mempelajari gaya dan juga usaha. Ya, hal barunya tentang usaha dan daya. Kalau yang lebih detailnya, kira-kira apa ya? Yang lain? Citra juga boleh lanjut. Apa hal baru yang hari ini sudah kalian pelajari? Dapat mengetahui rumus-rumus. Oh iya, dapat rumus baru gitu ya. Oke, boleh. Yang lain? Oh, Sabrina. Oke, Sabrina, silakan Sabrina. Menghitung besaran perpindahan benda, Bu. Oh iya, Sabrina hari ini sudah belajar bagaimana cara menghitung perpindahan benda kalau diberikan kalau dikerjakan usaha gitu ya. Oke, bagus. Betul sekali. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah sudah tercapai ya. Yang tadi di awal Ibu tunjukkan, menghitung besar perpindahan, menghitung daya, menjelaskan pengertian konsep usaha, udah terlampaui ya. Oke. Sembari Ibu mengirimkan link video pembelajaran lengkap, Ibu juga mengirimkan link Google Form. Ya, itu berisi beberapa soal yang harus kalian jawab untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian. Minggu depan kita akan belajar tentang katrol dan roda berporos ya. Boleh intip-intip lagi, nanti Ibu kirim lagi modulnya ke Google Classroom, intip lagi. Baca lagi masih ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut di Google Classroom di WA Group. Oke, Ibu rasa sampai di sini saja ya pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lengket ya, awet di ingatan kalian. Oke, terima kasih atas partisipasi Ananda sekalian yang luar biasa hari ini. Ibu sangat berterima kasih. Semoga di pertemuan berikutnya kalian tetap semangat seperti ini walaupun pembelajaran kita jarak jauh. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.